Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Science. Welcome back to Science Edu Channel. Dalam beberapa pekan terakhir, beranda YouTube saya dipenuhi dengan video-video dengan thumbnail ChatGPT. Saya penasaran, benda apa itu ChatGPT? Ternyata setelah kita lakukan riset kecil-kecilan tentang ChatGPT, hasilnya wow, amazing. Saya memang pernah memperkirakan teknologi semacam ini akan hadir di masa depan, tapi pikir saya mungkin akan muncul di tahun 2030, 2040, bahkan mungkin di tahun 2050. Tapi faktanya itu sudah ada sejak 2022. ChatGPT, sebuah teknologi yang ini bisa menjadi ancaman bagi manusia, tapi juga bisa menjadi peluang. Bagaimana kita melihat ChatGPT untuk dunia pendidikan? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Oke, jadi kita akan memulai pembahasan tentang ChatGPT, apa dan bagaimana dunia pendidikan memanfaatkannya. Ya, kita mulai dari apa itu ChatGPT. Ya, ini memang luar biasa teman-teman sekalian ya. Ini adalah robot atau chatbot. Ya, mungkin selama ini memang sudah ada beberapa teknologi berbasis chatbot, tetapi tidak sekeren ini sih menurut saya. Karena dia berbasis pada artificial intelligence. Apa yang bisa dikerjakan? Ini adalah kecerdasan buatan yang mampu melakukan percakapan secara natural. Tidak seperti chatbot yang ada selama ini yang jawabannya itu sudah dirancang sejak awal. Kalau orang bertanya A maka jawabannya B. Kalau ini tidak. Jawabannya, interaksinya itu sangat natural. Seperti kita sedang ngobrol dengan orang, dengan pakar, dengan ahli gitu ya. Dia bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. Dan sekali lagi, interaksi percakapan sangat natural. Oke, sekarang kita masuk ke Google, lalu tuliskan kata kunci ChatGPT seperti ini. Maka kita akan dikasih ini openai.com. openai.com ini ChatGPT, silahkan diklik saja. Lalu kita dibawa ke halaman ini, kemudian pilih try. Di bawah juga ada nih, try ChatGPT. Lalu bagi yang belum mendaftar, pilih saja sign up. Lalu seperti biasa kita gunakan saja akun Google ini, continue with Google. Pilih salah satu email kita yang di Google. Misalnya ini saya pilih, lalu kita tuliskan tell us about you, Sabar Nur Rahman, pilih continue saja. Lalu masukkan nomor HP-nya, yes, dan kode via WhatsApp. Lalu ada cek di WhatsApp kita ada sebuah kode yang bisa kita tuliskan di sini. Kita copy saja di sini. Ya, maka kita sudah berada masuk di halaman depan ChatGPT. Yes, kita pilih next saja. Dan oke. Inilah tampilan dari ChatGPT. Ada example, contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita angkat, lalu ada informasi tentang capabilities atau kemampuan dari ChatGPT, misalnya bisa remember what user said earlier in the conversation, bisa tahu apa yang kita sebut atau kita katakan sebelumnya di percakapan ini, memberi kesempatan kepada kita sebagai pengguna untuk mengkoreksi apabila informasi atau jawaban dari ChatGPT mungkin masih keliru, karena ini adalah machine learning, yakni mesin yang terus belajar ya. Makin lama dia akan semakin pintar, tapi mungkin di titik tertentu ketika Anda memberikan pertanyaan, dia akan memberikan jawaban yang kurang tepat. Anda bisa memberikan koreksi. Dan yang ketiga, kemampuan dia adalah dia mampu untuk menolak permintaan yang tidak tepat, yang tidak bagus gitu ya. Bagaimanapun dia juga punya limitasi ya, punya keterbatasan ya. Mungkin sesekali dia akan memberikan informasi yang keliru karena bacaan dia mungkin belum lengkap. Bagus kalau kita bertanya itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga dia akan menggunakan referensi-referensi dalam bahasa Inggris, dan kemungkinan dia akan memberikan informasi yang lebih tepat karena basis datanya lebih banyak yang berbahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia.
kadang juga mungkin akan memberikan informasi yang bias atau bahkan berbahaya juga, atau instruksi yang berbahaya, maka harus hati-hati. Dan yang ketiga, kemampuan dia di dalam memberi informasi itu adalah untuk pengetahuan-pengetahuan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 2021 ya. Setelah tahun 2021 dia belum punya banyak database yang bagus. Nah, inilah beranda depan dari ChatGPT. Lalu apa saja yang bisa kita optimalkan dari mesin bernama ChatGPT? Yang pertama adalah dia bisa menjawab pertanyaan kita. Pertanyaan, apa saja kita buat pertanyaan dan kita lihat bagaimana cara dia memberikan jawaban. Ini sebagai contoh saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ChatGPT misalnya. Tadi ada contoh pertanyaan, siapa pendiri gerakan Muhammadiyah. Lalu kita enter saja. Lalu kita lihat bagaimana respon dari ChatGPT. Dia akan seperti mengetik ya. Ini kita seperti sedang chatting gitu ya dengan mesin gitu, tapi dia mesin pintar. Dia akan mencoba mencari database yang relevan terkait pertanyaan saya, lalu dia mencoba menjawab. Dan nampak dia butuh waktu untuk berpikir. Ya sama seperti saat kita melakukan chat kepada manusia yang lain, kepada orang. Ini pertanyaan simpel sih menurut saya. Tapi bagaimana kalau kita kasih pertanyaan yang mungkin agak rumit? Misalnya pertanyaan matematika ya. Coba kita kopas saja nih pertanyaan matematika saya ini. Kita taruh di sini pertanyaannya. Lalu kita enter coba. Bentuk umum dari persamaan kuadrat X kali dalam kurung X min 4 sama dengan 2X plus 3 adalah. Kita lihat bagaimana machine learning bernama ChatGPT ini mencoba menjawab. Luar biasa. Dia berusaha memberikan eksplanasi dengan cukup detail, tidak hanya jawaban akhir ya, tetapi bagaimana prosesnya sampai ketemu jawaban dia kasih kepada. Ya, sampai di sini mungkin kita akan muncul pertanyaan. Nah, kalau semua pertanyaan seperti ini bisa dijawab oleh mesin, apa gunanya pendidikan? Toh kalau kita ngasih pertanyaan kepada anak-anak, lalu mereka konsultasikan ke ChatGPT, selesai urusan. Mau pertanyaan apa saja, kemungkinan besar bisa dijawab oleh ChatGPT ini. Oke, memang itulah yang saya bilang tadi, ini bisa merupakan ancaman. Tetapi kalau kita memanfaatkannya ini sebagai mesin untuk belajar, ya bagus-bagus saja. Contohnya misalnya kalau seorang siswa sedang bertemu dengan sebuah soal matematika dan dia mentok, kesulitan, mau tanya guru mungkin kesulitan juga, maka nggak apa-apa kita konsultasikan kepada ChatGPT. Toh ChatGPT ketika memberikan jawaban itu bukan hanya jawaban final, jawaban akhir, tapi dia mencoba untuk mengurai bagaimana soal ini dipecahkan sehingga sampai ketemu jawaban akhirnya. Artinya mesin ini bagi manusia juga bisa menjadi wahana belajar kalau memang mau kita posisikan sebagai mesin yang bisa menemani kita belajar. Tapi kalau memang untuk yang malas, anak-anak pemalas mungkin ya memang sekedar taruh saja pertanyaan di sini, lalu ada jawaban, lalu copy paste, setorkan jawaban ke guru. Nah, tapi ini yang mau kita ajarkan ke anak-anak, bahwa mesin ini pada dasarnya bisa dipakai sebagai teman belajar. Manakala kita mentok, manakala kita tidak mampu lagi memecahkan masalah, coba nggak apa-apa, kita tanyakan ke ChatGPT, mungkin dia akan memberikan informasi yang berguna, yang komplit seperti ini. Oke, ini adalah fungsi pertama dari ChatGPT yang bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, yaitu membantu kita dalam menjawab pertanyaan. Yang seperti ini mungkin Google sudah bisa sih, ya artinya ini belum wah-wah amat gitu ya. Nanti semakin ke sana kita akan melihat bagaimana kecanggihan ChatGPT dan mungkin akan menampilkan kalau Google itu menjadi sebuah mesin yang sudah kuno. Ya, di hadapan ChatGPT Google seperti sudah nggak ada apa-apanya. Oke. Lalu yang kedua, menerjemahkan teks. Ini juga Google sudah punya sih, nggak ada masalah. Tetapi oke, ini adalah peran yang lain dari ChatGPT. Dia bisa menerjemahkan teks. Contoh seperti ini, kita punya sebuah teks bahasa Inggris, saya kopas saja. Tapi kita harus ngasih instruksi ya. Berbeda dengan Google Translate, kita nggak perlu memberi instruksi. Kalau di ChatGPT kita memberi instruksi. Instruksinya ya seperti ini. Tolong terjemahkan paragraf berikut, misalnya seperti itu. Lalu kita tuliskan paragraf bahasa Inggrisnya di sini, lalu kita pilih enter. Lalu kita lihat bagaimana ChatGPT kemudian
bekerja keras untuk menerjemahkan. Ada saran memang, tadi saya bilang di awal bahwa kalau kita meminta informasi sebaiknya kita menanyakannya dalam bahasa Inggris. Lalu dia menjawabnya nanti kan dalam bahasa Inggris. Itu akan lebih akurat karena dia database-nya memang kebanyakan dalam bahasa Inggris. Data-data yang akurat mereka punya dalam bahasa Inggris. Nanti kalau kita kesulitan baru kita terjemahkan seperti ini bisa. Translate itu tidak hanya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga bisa. Ya, jadi misalnya kita pilih sajalah beberapa kalimat. Ini misalnya satu kalimat ini kita copy, lalu kita minta bantuan ChatGPT untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Tolong terjemahkan kalimat berikut dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman juga bisa mencoba bagaimana kalau dalam bahasa lain ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemampuannya sampai seperti apa coba. Ini makin lama dia makin pintar. Oke, good job, gak ada masalah. Dia mampu ya untuk melakukan itu. Jadi memutar-mutarkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, Inggris Indonesia, dan mungkin kita juga bisa memintanya ke dalam bahasa Arab, bahasa yang lain patut dicoba. Silahkan nanti teman-teman explore sendiri. Tapi intinya yang kedua adalah dia bisa menerjemahkan. Yang ketiga, dia bisa memperbaiki grammar. Dia bisa kita mintai tolong untuk memperbaiki grammar. Misalnya, ya ini untuk pura-pura ya, untuk latihan saja. Saya punya kata atau kalimat do you alone. Lalu kita mintakan ChatGPT untuk memperbaiki. Apakah ada yang keliru dari kata-kata ini? Jika saya ingin menanyakan apakah kamu sedang sendirian dalam bahasa Inggris, tepat menggunakan kalimat do you alone. Kita enter. Oke. Dia memberi balasan seperti itu. Tidak. Do you alone bukanlah bentuk tanya yang tepat. Apakah kamu sedang sendirian ya? Dalam bahasa Inggris, bentuk tanya yang tepat untuk menanyakan hal tersebut adalah are you alone, bukan do you alone. Atau are you by yourself, atau are you on your own. Luar biasa. Diberi contoh penggunaannya. Inilah machine learning. Oke, ini adalah kemampuan yang ketiga dia, yaitu memperbaiki grammar. Yang lainnya, ini yang sering kita butuhkan bagi para researcher, bagi para peneliti, mahasiswa yang sedang membuat artikel ya, adalah bagaimana kita memparafrase. Ya, karena kita akan bermasalah dengan Turnitin manakala kita tidak banyak memainkan parafrase ketika mengutip ya. Dan ChatGPT memiliki kemampuan untuk itu. Instruksinya seperti ini saja, kita copy. Lalu kita punya sebuah kalimat dalam bahasa Inggris atau dari artikel gitu ya. Lalu kita mintakan saja, tolong parafrasekan kalimat berikut begitu. Kalimatnya di kopas, lalu kita enter. Kita lihat bagaimana cara ChatGPT bekerja. Ini dia. Dia sedang membuat kalimat baru dengan makna yang sama dengan teks yang baru saja kita tuliskan. Luar biasa. Ini adalah kemampuan membuat parafrase. Apalagi kemampuan ChatGPT berikutnya, membuat conclusion, membuat kesimpulan. Ya, bagaimana cara kerjanya? Mudah saja, intinya kita tuliskan kata-kata tolong simpulkan kalimat berikut. Kemudian kita tuliskan kalimatnya gitu ya. Nah, ini kalimat yang satu paragraf panjang ini kita mintai dia untuk membuat kesimpulan. Termasuk misalnya kita pengen membuat dia membuat summary dari sebuah buku, summary dari sebuah artikel, itu pun bisa. Silahkan teman-teman coba. Ya, minta tolong kepada ChatGPT untuk membuat summary atas buku dengan judul apa? Bisa. Dicoba, silahkan dicoba. Inilah kemampuan kelima dari ChatGPT, membuat kesimpulan. Kemampuan berikutnya yang berhasil saya coba identifikasi adalah yang menurut saya ini yang belum bisa ditiru oleh Google dan menyebabkan dia nampak terlalu keren di hadapan Google, yaitu kemampuan ChatGPT ketika kita mintai bantuan untuk membuat tulisan, membuat paragraf, membuat puisi, membuat surat, apa saja bisa. Ya, sebagai contoh ini, saya sedang meminta dia untuk membuatkan artikel, tapi untuk mudahnya 5 paragraf saja ya, dibatasi 5 paragraf. Perintah saya seperti ini. Could you help me create an article about global warming in 5 paragraph? Tunggu. Ini cara kerjanya seperti itu ya. Sangat sopan ya. Sebelum dia memberikan jawaban, dia kasih pendahuluan dulu ya. Luar biasa. Ini nampak kita sedang
melakukan chatting dengan orang pakar. Lihat, dalam hitungan beberapa detik, beberapa menit, kita sudah bisa menghasilkan 5 paragraf. Ini yang kalau nggak hati-hati di sini, mungkin kita lama-lama akan tumpul ya, manusia otaknya akan tidak berguna, nggak lagi kreatif ya. Karena kita tinggal bisa minta bantuan kepada ChatGPT untuk melakukan pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan manusia. Membuat artikel, membuat paragraf. Dan ini unik. Tidak seperti kalau bisa dilacak oleh Turnitin misalnya, itu nggak bisa. Karena dia selalu menyajikan keunikan dalam setiap teks yang kita minta. Ini ngeri. Ini yang menurut saya sangat ngeri, yang membuat Google itu nggak punya kemampuan apa-apa ya. Itu dia bisa mengkreasi sesuatu. Bahkan misalnya kita mengerjakan skripsi lalu kita mintakan ChatGPT untuk ide-ide skripsi, bisa saja. Tolong buatkan ide judul skripsi dalam bidang pendidikan IPA misalnya. Coba kita lihat bagaimana kemampuan ChatGPT untuk memberikan ide kepada kita. Tentu saja, berikut beberapa ide judul, sopan sekali, luar biasa. Ini lihat, analisis kesulitan belajar siswa dalam memahami konsep fisika pada materi listrik dinamis, pengaruh pembelajaran berbasis proyek, analisis kemauan berpikir kritis, macam-macam. Apa saja bisa. Nanti Bapak Ibu misalnya kepengen ChatGPT membuatkan puisi, juga bisa. Setelah ini kita coba ya. Ini lihat, dia ngasih 5 judul skripsi yang bisa kita pertimbangkan gitu ya. Coba kita minta dia untuk bikin puisi. Tolong buatkan puisi untuk anak saya yang masih belajar di SD, namanya Karima. Misalnya seperti itu. Kita cek ya, bisa nggak dia? Tolong buatkan puisi untuk anak saya yang masih belajar di SD, namanya Karima. Lihat saja ini. Sopan sekali. Tentu saja, berikut adalah puisi untuk Karima. Kepada Karima oleh ChatGPT. Keren sekali kan? Karima kecil, cantik, jelita. Betul juga ya, anak saya itu kecil dan cantik, jelita itu. Hari-harimu penuh warna-warni cerita, belajar di SD, tumbuh semakin pandai, membaca, menulis, dan menghitung juga. Luar biasa. Terus gimana coba ya? Anda kalau jadi guru SD, nyuruh siswanya untuk membuat puisi. Luar biasa. Mereka bisa tinggal konsultasi dengan ChatGPT. Sekian bait puisi bisa diselesaikan dalam hanya hitungan beberapa menit, beberapa detik. Ini yang saya bilang, di hadapan Google, ChatGPT akan terlalu angkuh ya. Dan ini saya nggak tahu nanti masa depan kita akan seperti apa. Ini baru di tahun 2023 saja sudah ada teknologi seperti ini yang bisa mengkreasi apa saja. Bahkan dugaan saya, coba saja nanti kita cek, bisa nggak dia bikin sebuah artikel untuk tema tertentu dengan data tertentu, hasilnya seperti apa. Maka masa depan penulis akan seperti apa, masa depan sastrawan akan seperti apa, kan gitu. Luar biasa. Nggak tahu sesuatu yang baik atau buruk untuk kemanusiaan kita. Membuat tulisan, buat paragraf, buat apa saja, bahkan termasuk mengancam para programmer itu sendiri. Karena apa? ChatGPT juga bisa mengcoding, teman-teman. Ya. Sehingga pekerjaan coding ke depan itu tidak harus dilakukan oleh manusia. Ya, ini bagi contoh saja nih. Saya ngasih perintah atau permohonan gitu ya kepada ChatGPT untuk membuat coding HTML ya. Ya, kita cek saja kemampuan dia seperti apa. Nih. Buatlah kode HTML untuk memberi instruksi menulis kata Indonesia Merdeka dengan teks warna merah ya. Jadi kalau kita misalnya kepingin membuat web gitu ya yang berbasis HTML, menuliskan kata Indonesia Merdeka gitu ya, kodenya seperti apa. Lihat saja, dia memberikan keterangan tentang bagaimana cara kita mengcoding. So, masa depan programmer, halo. Masa depan guru, halo. Masa depan dosen, halo. Masa depan pendidikan, halo. Masa depan sekolahan, halo. Masa depan kampus, halo. Tidak tahu next-nya akan seperti apa? Kita lihat. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.